Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertama-tama kita tidak henti-hentinya untuk bertahmid, bersyukur kepada Allah atas nikmat yang Allah berikan buat kita selama ini, yang sebagian besarnya kita nggak sadar kalau kita mendapatkan nikmat itu. Di antara nikmat yang sering kita nggak sadari itu adalah nikmat Allah menyelamatkan kita dari banyak kerugian. Kalau keuntungan kan kita tahu nih, karena wujud kan. Tapi kalau kerugian, kita seringnya nggak tahu karena tidak berwujud. Kalau berwujud, rugi. Kalau dihindarkan dari kerugian, pasti nggak akan ada wujudnya. Misalnya dihindarkan dari jatuh, berarti kan nggak ada lecetnya ya. Kalau lecet berarti jatuh. Kalau nggak lecet, berarti nggak jadi jatuh. Nah ini berarti kan tidak berwujud. Karena nggak berwujud, seringnya kita nggak sadar kalau itu nikmat dari Allah. Tapi kita harus belajar yakin itu sering terjadi dalam hidup kita. Baik itu lecet fisik ataupun lecet hati. Berarti karena kalau udah kerasa di hati kita kan berarti ada masalah nih. Kadang-kadang Allah menyelamatkan kita dari kekecewaan, dari marah, dari sakit hatinya. Itu kan tidak ada wujudnya karena kita diselamatkan. Tapi yakin bahwa sesungguhnya itu juga nikmat dari Allah. Makanya harus tetap bersyukur walaupun kita kadang gak bisa menghitung nikmat Allah. Karena emang gak mungkin menghitung nikmat Allah. Wa in ta'uddu ni'matallah. Gak mungkin kita bisa menghitung nikmat Allah. Gampangnya misalnya coba aja, ada nggak kita yang bisa ngitung jumlah tetes air hujan ketika turun hujan? Itu baru satu nikmat ya, hujan doang nih. Bisa nggak ngitung berapa tetes air hujan yang jatuh ketika kita lagi musim hujan? Atau sekali hujan aja nih, setengah jam berapa tetes? Nggak ada yang bisa ngitung. Itu aja nggak sanggup, apalagi nikmat-nikmat yang lebih besar. Nah jadi tetap walaupun kita nggak sadar nikmat Allah apa, tapi kita pakainya bukan cuma dengan logika. Hidup saya kayaknya gini-gini aja logikanya nih. Tapi kalau kita beriman sebetulnya nggak gini-gini aja. Hidup kita tuh harusnya lebih parah dari ini nih. Hidup kita tuh harusnya banyak masalah. Cuman sebagian besar masalah udah Allah hindarkan. Udah Allah selamatkan kita dari masalah-masalah itu. Cuman dikasih sebagian kecil sebagai pengingat buat kita. Kadang-kadang kalau nggak dikasih masalah sama sekali kita suka jauh dari Allah. Kan Allah kangen. Di antara hadis kangennya Allah kepada kita tuh, Allah kalau kangen kepada hambanya dikasih ujian. Hamba yang kayak gimana? Hamba yang kalau nggak dikasih ujian nggak deket sama Allah. Sehingga kalau Allah kangen sama kita, yang nggak deket sama Allah nih, suka lupa sama Allah, Allah kasih kita ujian. Tapi ujian yang dikasih juga ujian yang insya Allah masih ketahan sama kita. Karena Allah gak mau ngasih kita ujian yang mencelakai kita. Kalau itu terjadi namanya bukan ujian, tapi namanya azab. Dan insya Allah orang beriman gak dapat itu. Yang dapat kayak gitu tuh kelasnya udah kelas Firaun, Haman, Korun, Namrud ya. Abu Jahal, Abu Lahab itu kayak gitu tuh. Tapi kalau kelas orang muslim yang udah beriman cuman gak soleh-soleh amat, insya Allah yang dikasih bukan azab, yang dikasih adalah ujian. Kenapa? Allah kangen dengerin curhat kita di sepertiga malam. Allah kangen ngeliatin kita menangis dan manja kepada Allah. Allah kangen kita bangun tengah malam atau sepertiga malam berdoa kepada Allah. Allah kangen kita berdiri dan sujud dengan waktu yang lama. Kadang-kadang sujudnya setengah jam, saking lagi berserah diri kepada Allah. Allah kangen, makanya dikasih ujian dikit. Tapi ujian yang dikasih ke kita tuh sedikit dibandingkan yang Allah hindarkan dari kita.
Tapi mana buktinya dihindarkan? Kalau ada buktinya namanya nggak dihindarkan. Kalau sudah wujud namanya kena. Kalau nggak kena pasti nggak ada wujudnya. Terus gimana kita tahu? Kita mungkin nggak tahu, tapi kita bisa meyakininya, iman. Makanya yang dipakai bukan hanya logika, tapi juga iman. Karena Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita siang dan malam. Kulla yaumin huwa fi sya'n. Itu ayatnya. Kulla yaumin huwa fi sya'n. Setiap hari Allah sibuk menyelamatkan kita. Salah satu tafsir dari kalimat fi sya'nin adalah Allah sibuk menyelamatkan kita. Setiap hari kulla yaum sibuk menyelamatkan fulan-fulan, sebanyak jumlah manusia, sebanyak itulah yang Allah selamatkan. Bukan cuma mukmin. Bahkan orang kafir juga kadang Allah selamatkan, cuman di dunia. Kalau di akhirat beda lagi ceritanya. Kalau di dunia rahmat Allah semuanya dikasih. Baik kepada mukmin ataupun kepada yang tidak mukmin, dikasih rahmat Allah di dunia. Tapi di akhirat hanya berlaku bagi orang-orang yang beriman. Kenapa orang yang tidak beriman kok dikasih rahmat Allah di dunia? Karena di sisi Allah dunia itu kecil, gak terlalu berharga, makanya dikasih semuanya. Akhirat itu berharga, makanya dikasih buat yang Allah sayangi, yang Allah pilih doang, yaitu orang yang beriman. Jadi jangan sampai kita berpikir Allah tuh kayaknya gak fair, kok orang gak beriman dikasih rahmat di dunia? Karena dunia itu gak terlalu berharga di sisi Allah. Seandainya dunia itu ada harganya walaupun sebelah sayap nyamuk, gitu kan hadisnya, gak akan Allah kasih itu dunia kecuali kepada orang beriman. Tapi berhubung lebih ringan daripada sebelah sayap nyamuk, dikasih kepada semuanya. Ibaratnya kalau kita ngasih kayak ngasih lagi jalan gitu ya, naik angkot misalnya, naik angkot terus sama istri nih naik angkot berdua. Terus pas turun angkot, harga angkotnya tuh misalnya 3.000, udahlah kasih aja 5.000. Karena 2.000 yang kita kasih, nggak mungkin istri kita komplain. Kemarin aku minta nggak dikasih, nggak akan mungkin kan? Kenapa? Cuma 2.000. Tapi coba ngasih 100.000, beda tuh. Karena dia sesuatu yang ringan, maka tidak perlu komplain. 2.000 doang, saya juga dikasih lebih dari itu. Harusnya kita sadar bahwa dunia itu 2.000-an. Dunia itu cuma 2.000-an. Gak terlalu berharga lah. Walaupun tetap butuh. Gak berharga juga butuh. Sehingga ketika ada orang yang tidak beriman dikasih 2.000-an kayak gini, kita yang beriman jangan sirik. Mending saya gak beriman kalau kayak gitu. Ternyata gak beriman juga dapat tuh banyak. Gak banyak, cuma 2.000-an. Dan kita mah dikasih lebih banyak dari itu. Cuman yang dilihat 2.000-nya. Bukan yang ratusan ribunya. Ini artinya teman-teman, yuk kita tetap belajar bersyukur kepada Allah. Walaupun kita gak sadar nikmat Allah itu apa. Kita gak bisa ngitung dengan logika kita. La tuhsuha, gak mungkin bisa dihitung dengan logika. Tapi kita masih punya logika iman. Yang kita yakin, kulla yaumin huwa fi sya'n. Setiap hari itu Allah ngasih nikmat buat kita. Setiap hari itu Allah menyelamatkan kita dari banyak masalah. Setiap hari. Bukan pernah tuh dulu gua nyelamatin lo, enggak. Setiap hari diselamatin. Kita ada orang yang kadang-kadang nyelamatin kita dari satu musibah, itu kan berjasa dan kita kayak ngingat seumur hidup kan ya. Dianggap kayak orang yang paling berjasa dalam hidup kita. Dulu hampir putus gara-gara dia nggak jadi putus gitu. Nyambung lagi dalam bentuk yang halal misalkan ya. Berarti kan dia paling berjasa nih. Kalau nggak gara-gara dia nih udah putus tuh. Kalau nggak gara-gara dia udah cerai nih. Alhamdulillah gara-gara si fulan, gara-gara ustadz itu, gara-gara teman saya, gara-gara orang tua. Kita yang tadinya hampir bercerai, nggak jadi bercerai kan dia berarti berjasa banget dalam hidup kita. Menyelamatkan rumah tangga. Allah menyelamatkan kita dari yang kayak gitu-gituan tuh kulla yaum, setiap hari. Kalau yang belum menikah, setiap hari Allah menyelamatkan kita dari zina. Apalagi kita hidup di zaman fitnah. Apalagi kita hidup di kota besar kayak di Bandung. Yang fitnahnya mungkin lebih besar daripada di desa. Dengan mudah kita bisa terjerumus ke dalam dunia-dunia yang kayak gituan. Mudah banget. Tapi setiap hari diselamatin. Besok diselamatin lagi. Lusa diselamatin. Walaupun seringkali Allah pengen nyelamatin kita. Kitanya aja yang kekeh gak mau diselamatin. Udah jatuh. Allah selamatkan dari apa? Dari makin terpuruk. Kadang-kadang kan jatuh ketiban tangga nih.
Jatuh doang nggak ketiban tangga. Allah selamatkan. Kalau nggak diselamatkan 100%, minimal diselamatkan sebagiannya. Supaya kita nggak benar-benar hancur. Itu sering. Yang pernah merasakan masa-masa kelam di masa lalunya, harusnya kan ketika kita dulu kayak gitu, kita mungkin udah mati kali ya. Yang sering tawuran misalnya, yang sering tarung di jalan, alasannya alasan sepele gitu. Kayak kemarin saya pas ke Jakarta ada acara di daerah Bintaro tuh, lagi jalan, ada tawuran pelajar, pada bawa golok, bawa samurai, bawa celurit segala macam. Kita agak-agak kaget karena kita platnya plat D gitu kan, agak bahaya nih di Jakarta soalnya. Langsung kita gimana nih plat D, masa mau ditutup pakai tangan, nggak mungkin kan ya mobil. Akhirnya la haula aja. Coba bayangin, mungkin sebagian kita pernah ngalamin masa kayak gitu dan mungkin lebih parah. Yang kayak gitu-gitu mah udah jadi kayak sarapan lah, kalau nggak makan siang, kayak gitu-gitu. Udah sering. Kenapa masih bisa selamat dan sekarang bisa duduk di masjid? Kalau bukan karena Allah menyelamatkan kita. Jadi kalau ada yang cerita ke saya tuh tentang pengalaman masa lalunya yang luar biasa kelam, saya tuh selalu bukan takjub ke dianya, takjub ke Allahnya. Bukan takjub karena dia bisa berhijrah, takjub karena Allah masih menyelamatkan dia dan menghijrahkan dia. Sehingga ketika dengar cerita kayak gitu, yang kita ucapkan adalah Masya Allah, Alhamdulillah. Bukan, wah hebat lo ya, dulu pernah bunuh orang, pernah ini, pernah semua dosa pernah gue lakuin dah. Itu gak perlu bangga, karena kalau dia gak diselamatin Allah, dulu udah celaka dengan dosa-dosa itu. Tapi karena Allah selamatkan, akhirnya dia diberi kesempatan. Bikin dosa dibiarin sama Allah. Bikin dosa dibiarin, bukan dibiarin berbuat dosa, dibiarin supaya dia kembali kepada Allah, dikasih kesempatan. Dan itu gak sehari, bertahun-tahun kan kita kayak gitu. Masih aja Allah biarin, masih Allah kasih kesempatan. Ini artinya teman-teman, benar kulla yaumin huwa fi sya'an. Setiap hari itu Allah selalu jagain kita. Setiap hari itu Allah selalu nyelamatin kita dari banyak masalah. Kalau yang udah nikah, mungkin di hari-hari pertama atau tahun-tahun pertama nih pengalaman pernikahan ya. Ya nggak apa-apa deh. Sedikit lah ya, saya mah nggak terlalu berpengalaman. Ada yang lebih berpengalaman dari saya lah ya, ada sedikit pengalaman. Biasanya orang yang baru nikah ujiannya itu 3 tahun pertama. Kalau dia bisa ngelewatin masa 3 tahun pertama, insya Allah agak lebih mudah ke depannya. 3 tahun pertama ini paling berat. Apalagi kalau dia nikahnya, alhamdulillah gak pacaran. Kalau pacaran kan ujiannya udah sebelum nikah udah banyak ujian ya. Pas udah nikah ya udah selesai. Bukan udah selesai ujiannya, udah gak ada yang perlu udah hambar aja. Udah plain ya. Pernah gitu Ustaz? Enggak sih. Untung ya, untung. Alhamdulillah gak pakai pacaran. Soalnya yang pacaran diputusin melulu. Jadi yang udah pacaran lama, pas udah nikah, kita mau ngapain lagi ya? Kayaknya udah semua ya. Oh iya, udah semua. Bulan madu dari dulu juga udah sering. Kan udah agak-agak plain gitu kan. Tapi kalau yang belum nikah, belum pacaran, nikah nih. Jadi kayak benar-benar baru pacaran, cuman ada konsekuensi lain yang mungkin ini jadi kayak semacam ujian lah biar sabar. Masa-masa adaptasi, masa-masa saling mulai mengerti, oh ternyata kamu tuh kayak gini dan segala macam. Apalagi kalau baru nikah langsung LDRan kan berat banget tuh. Nikah LDRan, pacaran LDRan aja berat. Benar gak sih? Nggak ngaku Pacaran LDRan aja berat, apalagi nikah LDRan. Kenapa? Pacaran itu kan masih banyak pantangan. Nikah kan udah masih banyak ibadahnya. Tapi nggak boleh ibadah, coba gimana? Nggak sengsara tuh, merana kan? Harusnya boleh tapi nggak boleh. Yang tadinya nggak boleh aja sengsara, apalagi udah boleh. Nah ini artinya setiap hari dalam tahun-tahun pertama pernikahan kita bisa aja mengatakan, udah deh, saya talak kamu. Apalagi laki-laki. Kalau nggak sabar dikit keluar kata-kata talak. Kalau udah keluar nggak bisa ditarik lagi tuh. Karena kalimat itu walaupun guyon tetap kena kan. Guyon aja kena apalagi serius. Enggak usah, saya waktu itu lagi dikuasai amarah. Emang ada yang cerai dalam keadaan nyaman? Kita talak yuk gitu. Nggak ada kan. Yang namanya cerai pasti marah tuh. Jadi nggak ada istilah gara-gara marah terus talaknya nggak berlaku, nggak. Maksud marah yang nggak berlaku talak itu kalau sampai hilang akal. Tapi rata-rata kita masih berakal sih walaupun marah juga. Karena ada orang yang marah tuh kemudian dia jadi kayak
orang yang gila gitu gara-gara marahnya itu hilang akal. Tapi kalau masih berakal, masih mukallaf, masih bisa berpikir, ya namanya cerai nggak ada yang nggak marah. Yang namanya cerai pasti marah. Say, apa? Aku talak kamu. Nggak ada, udah talak manggilnya say. Udah gitu pakai emoticon yang love gitu. Tapi talak kan agak-agak klise ya. Nggak ada, pasti emoticonnya tuh berderai-derai atau hatinya terbelah kan gitu kan ya. Lagi rame soalnya tuh yang kayak gitu-gitu. Cie. Ini artinya bahwa yang namanya talak nggak ada nyamannya. Pasti lagi marah dan tetap berlaku teman-teman. Kalau nggak Allah membimbing lisan kita, mungkin hari kedua udah talak tuh. Kalau Allah nggak membimbing hati kita, mungkin bulan pertama udah talak. Berarti kulla yaumin huwa fi sya'an. Sebetulnya kalau dengan logika iman, harusnya kita yakin setiap hari itu Allah pasti nyelamatin kita setiap hari. Cuman karena udah diselamatin jadi nggak ketahuan. Kalau nggak diselamatin ketahuan. Tadi mau jatuh di jalan nih, naik motor nih, mau keserempet harusnya jatuh, tapi nggak jadi keserempet. Atau keserempet dikit nggak jatuh, kan kita suka lupa kalau kayak gitu kan ya. Kalau udah jatuh baru ingat. Kan saya tadi udah baca bismillah, kenapa masih jatuh? Gitu kan? Tapi kalau nggak jatuh, kita lupa bahwa ternyata perjalanan kita itu dilindungi oleh Allah sehingga kalau udah sampai bilang alhamdulillah. Jadi banyak yang kita nggak bisa ngitung karena memang tidak terjadi. Kenapa nggak terjadi? Allah yang menyelamatkan kita. Kulla yaumin huwa fi sya'an. Sehingga tetap walaupun mungkin kita nggak ngerasain, bilang aja alhamdulillah setiap hari aja gitu. Karena nggak ada ruginya juga kita ngomongin alhamdulillah. Satu-satunya kata atau nama yang nggak rugi disebut cuma nama Allah. Dan satu-satunya nama yang rugi kalau disebut nama mantan. Itu nggak enak banget nyebutnya. Kadang-kadang lagi ngobrol sama temen atau lagi kenalan di dalam kampus nih ya, atau kelas anak baru ceritanya. Kan kenalan nih. Dipanggil nama sama guru satu-satu. Pas ada satu nama misalnya namanya siapa gitu kan ya. Kita sendiri yang pas nama itu disebut langsung meriang. Lah kamu kenapa? Itu nama mantan saya bu. Kan suka gitu ya. Sampai ada nama jalan bisa buat dia kegeeran sendiri. Saya pernah di Masjidil Haram ada salah satu nama gate. Nama gate tuh. Bukan gate Masjidil Haram ya. Kalau gate Masjidil Haram semuanya nama cowok. Kan gak mungkin saya punya mantan cowok kan. Salah satu gate di hotel lah, itu namanya tuh nama, pokoknya gak usah disebut, ketahuan ntar. Di stalking lagi ya. Ada salah satu gate di hotel besar kayak Zam-Zam Tower gitu, gate-nya tuh namanya nama seseorang. Pas ngeliat tuh, gitu doang. Coba bayangin, nama aja bisa bikin kita, calangap? Nama, coba. Jadi satu-satunya nama yang kalau disebut itu bikin kita gak nyaman, itu nama muatan. Dan satu-satunya nama yang kalau disebut bikin kita dapat kebaikan cuma nama Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu baru nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya enggak ada ruginya lah bilang bismillah, innalillah, astagfirullah, masya Allah, subhanallah dan segala macam yang ada kata Allahnya. Sehingga Nabi bilang segala sesuatu yang di dalamnya ada nama Allah maka diberkahi. Dan segala sesuatu yang di dalamnya tidak ada nama Allah maka tercabutlah kebaikannya. Jadi nggak ada rugi. Sehingga sampai nama orang aja yang paling baik itu adalah Abdullah sama Abdurrahman. Walaupun manggilnya Dul, El. Tapi tetap namanya bagus nih. Abdullah, Abdurrahman. Kepanjangan prolognya. Tapi ada hubungannya. Allah itu kalau kangen sama kita, Allah kasih kita ujian. Makanya jangan bikin Allah ngasih kita ujian kalau kangen, tapi ngasih kita nikmat. Kenapa Allah kasih kita nikmat? Soalnya kita udah biasa, nggak perlu diuji juga, udah tetap setiap malam itu curhat sama Allah. Bukan pas lagi banyak masalah doang baru curhat. Kalau pas banyak masalah doang baru curhat, berarti pas kita lagi normal, kita lama tuh nggak ketemu Allah, nggak pernah miss call Allah, nggak pernah japri Allah, nggak pernah curhat ke Allah, nggak pernah DM. Kan Allah kangen nih, kemana ya dia kok nggak pernah DM saya? Kok nggak pernah miss call saya, kok nggak pernah japri ke saya, padahal online-nya sering loh. Tapi kok nggak pernah ke saya, nih online-nya masih apa nih? Kan Allah suka gitu sama hambanya, walaupun dengan analogi sosmed ya. Tapi Allah tuh perhatian banget sama kita, Allah nungguin kita datang. Setelah sekian lama kita cuek sama Allah, tiba-tiba kita baru niat mau datang,
Udah lama juga ya saya belum japri ke Allah. Baru gitu doang, belum diketik nih, belum typing. Baru niat doang nih, Allah udah bahagia coba. Allah kok baik banget ya sama kita ya. Seolah-olah Allah butuh kita, padahal gak sama sekali loh. Ghaniyun anil alamin. Allah itu gak butuh kepada siapapun di antara hambanya. Gak butuh sama sekali. Tapi kayak seolah-olah Allah tuh yang butuh banget sama kita. Saking baiknya Allah. Allah itu raufun, rahimun, karimun, jawadun. Apalagi latifun. Nah latifun Allah tuh. Sangat pengen dekat sama hambanya. Itu Allah. Udah lama pergi nih. Sibuk dengan semua orang di japri, semua orang dia chat sampai tengah malam chat sama orang lain. Tapi Allah gak pernah di japri. Allah tungguin. Kalau manusia mungkin kita bisa nyebutnya kayak kesepian gitu. Tapi Allah kan gak mungkin kesepian. Tetap aja Allah nungguin seperti orang yang kesepian. Saking kangennya sama kita coba. Begitu kita ada masalah datang ke Allah. Allah gak bilang giliran sekarang aja lo datang. Enggak kayak gitu Allah. Langsung Allah dekap. Langsung Allah ada apa hambaku. Hal min haja. Apakah kamu butuh sesuatu? Hal min taib. Apakah kamu mau diterima taubatnya? Hal min mustaghfir. Apakah kamu mohon minta ampun? Allah tanya kepada kita setiap malam. Dicuekin lagi, dicuekin lagi. Datang Allah ke langit dunia. Harusnya kan Allah suruh aja malaikat ya. Malaikat kasih tahu ke dia supaya berdoa. Enggak. Allah yang langsung turun. Ibaratnya Allah yang ngejapri kita. Enggak dirit juga. Setiap malam japri, setiap malam enggak dirit. Padahal online-nya, lasinnya tuh setiap jam bahkan setiap menit dia online terus. Tapi yang Allahnya enggak dirit, ketimpa lagi tuh. Marahkah Allah? Enggak. Kalau Allah marah, pasti kita udah celaka dari dulu juga. Karena kalau Allah udah marah, maka perhatikanlah kaum-kaum sebelum kalian, kata Allah. Perhatikanlah kaum-kaum sebelum kalian. Ad, Samud, atau tokoh-tokoh sebelum kalian. Firaun, Haman, Namrud, dan seterusnya. Perhatikan kalau Allah udah marah nih. Berarti Allah belum marah sama kita. Tapi jangan sampai batasan waktu yang Allah buat itu kita lewatin, itu bahaya. Karena kalau Allah sudah menentukan waktunya, gak bisa ditolak lagi sama kita. Jadi Allah kangen kepada makhluknya. Jadi sifat kangen itu salah satu di antara sifat Allah. Allah rindu kepada hambanya. Namanya siapa? Allah rindu kepada hambanya. Sehingga kalau Allah aja kangen sama kita kangen gak sih sama Allah? Ini nih pertanyaannya nih. Karena kalau kita gak kangen sama Allah, gak fair. Kenapa gak fair? Allah kan gak pernah dapat kebaikan apa-apa dari kita. Kok kangen sama kita? Berarti Allah kangennya tulus. Kalau kangen kita kan ikhlas ya. Ikhlas dengan tulus agak beda dikit nih. Kalau tulus gak berharap apa-apa. Kalau ikhlas berharap. Kalau ikhlas itu berharap. Cie. Sampai anak kecil juga ya, subhanallah ya. Otomatis ada cewek soalnya. Cewek kecil. Allah aja tuh gak menginginkan apa-apa dari kita, kangen. Berarti kan gak ngarapin apa-apa, bisa kangen. Baik banget kan? Nah kita kalau kangen pasti ada ngarapin sesuatu. Kayak kangen orang tua, kenapa? Pengen masakan ibu. Kangen kampung halaman, kenapa? Pengen jajan, pengen lihat suasana yang luar biasa di keluarga. Kan kangen ya kampung halaman. Kangen dia misalnya. Pengen disiapin segelas apa misalnya. Green tea lah atau Thai tea atau apalah. Kalau yang standar mah ya, atau kopi misalnya. Kita mengharapkan sesuatu dalam kangennya kita. Kalau Allah kangen gak ngarapin apa-apa. Karena Allah gak butuh kita. Kok kangen? Berarti Allah maha baik. Kangen mengharapkan sesuatu aja baik. Apalagi kangen tanpa mengharapkan apa-apa. Dan yang lebih luar biasanya lagi, Allah bukan cuma gak mengharapkan apa-apa. Kangen pengen ngasih sesuatu kepada kita. Kangen pengen ngasih sesuatu untuk kita. Itu kangennya Allah. Mirip dengan kangennya ibu. Walaupun gak sama, pasti Allah lebih. Kangennya ibu tuh pengen masakin buat kita loh. Kangennya kita ke ibu, pengen masakan ibu. Beda kan? Jadi jangan merasa lebih baik daripada ibu kita ya. Karena realitasnya, jujurnya mah, kita kalau kangen ibu karena pengen dimasakin. Ibu kalau kangen kita karena pengen masakin. Jarang ada ibu kangen karena pengen masakan dari kita. Kan kita gak bisa masak, kecuali chef lah ya.
chef juga tetap makannya makanan ibu. Walaupun mungkin dia jago dalam masak, tapi ada sentuhan mukjizat dari seorang ibu yang memang nggak bisa dipakai bumbu. Itu lebih ke perasaan, ketulusan cinta. Beda pasti itu. Ibu saya tuh kalau masak, mungkin banyak ibu-ibu lain atau siapapun perempuan yang masaknya tuh enak. Tapi tetap aja kalau yang dimasak oleh ibu tuh beda. Nggak tahu gimana, nggak bisa dijelasin aja pokoknya, beda. Gitu juga yang dimasakin oleh istri. Nggak pernah ngerasain, nggak apa-apa. Sabar ya. Ibu aja dulu lah, puas-puasin ya. Karena ibu tetap aja seseorang yang luar biasa. Allah tuh kayak gitu, analogi cinta Allah kepada kita, walaupun gak sama persis tapi minimal ada analoginya, kayak ibu kepada anak. Allah tuh kangen sama kita bukan karena pengen sesuatu dari kita, tapi karena pengen ngasih sesuatu untuk kita. Kok bisa gitu? Ibu aja bisa, apalagi Allah. Padahal ibu kan manusia yang punya banyak kekurangan, kadang dia capek, kadang dia juga lelah, kadang dia butuh harta dan segala macam. Namanya ibu kadang-kadang butuh, kayak saya lagi di Mesir tuh, nelpon ibu saya, "Mak, butuh apa?" Ini di rumah kalau bulan Ramadan kan bentar lagi bulan puasa, orang Aceh nyebutnya bulan puasa. Bentar lagi kan bulan puasa, di rumah nggak ada es, masa harus beli terus ke tetangga, nggak enak. Menjelang berbuka pas lagi ngabuburit datang ke rumah tetangga, bisa nggak beli kulkas? Boleh mak, boleh gitu. Nggak pernah saya ngerasa, mak nggak kangen sama saya, kangennya kulkas. Nggak kan? Walaupun ibu kita manusia, tetap aja kangennya lebih tulus daripada kangen kita. Kenapa ibu pengen beli kulkas? Bukan buat dirinya, buat adik-adik. Karena adik-adik itu kalau buka puasa pasti wajib mereka mah minumnya yang dingin misalnya. Nah ibu gak suka minum dingin. Ibu sama ayah gak suka minum dingin. Ayah saya pasti buka puasanya kalau gak rokok ya kopi. Sebelum buka puasa tuh satu bungkus tuh udah di depan rokok sama kopi. Udah itu aja tuh, gak ada ribet-ribetnya. Mungkin gak bisa ninggalin ya karena dari udah sekian lama katanya sih rokok sebelum sekolah dulu teh. Jadi belum sekolah ngerokok dulu baru sekolah. Orang dulu lah ya. Sampai saya dulu pernah waktu kecil tuh diajarin ngerokok sama ayah saya. Untungnya saya sesak nafas, akhirnya nggak bisa nerusin. Warisan dari ayah saya. Kan dulu mah suka nonton Dunia Dalam Berita gitu kan, masih TV hitam putih dunia. Ketahuan usianya. Dunia Dalam Berita, pasti banyak yang nggak tahu Dunia Dalam Berita itu apa. Anak zaman now lah. Dulu tuh ayah saya ngerokok sambil nonton Dunia Dalam Berita. Terus tahun sekali G30 SPKI kan, nonton. Saya di sebelahnya. Ya, coba dong. Wes. Jadi kita kompak tuh berdua tuh. Wes. Satu batang berdua, sisanya satu bungkus sendiri dia. Jadi bukan karena pengen minum air dingin ayah dan ibu saya beli kulkas, justru buat adik-adik. Berarti tetap aja tulus. Terus, "Mak butuh apa?" Nih adik-adik belum sekolah. "Mak butuh apa?" Nggak pernah minta untuk dirinya sendiri. "Mama nih mau lebaran gak ada baju baru," nggak pernah, pasti untuk adik-adik. Kenapa nggak untuk saya? Mungkin dianggap saya udah mampu sendiri, udah mandiri, jadi udah nggak perlu dikasih-kasih. Artinya dalam cerita ibu kita bisa melihat kebesaran Allah. Kalau ibu aja yang penuh dengan kekurangan bisa setulus itu, apalagi Allah. Ibu bisa kangen kepada kita karena pengen masakin buat kita. Allah kangen kepada hambanya karena pengen ngasih nikmat untuk hambanya. Allah kangen kepada pendosa karena pengen ngampunin dosa-dosa dia. Kenapa gak diampunin aja? Karena dia gak datang. Kenapa gak dimasakin aja? Ngapain dimasakin, orangnya gak ada. Kan gitu kan? Katanya ibu kangen, tapi kok gak masak masakan kesukaan aku? Lah kamu masih di Bandung, ibunya di Jawa. Ya gimana yang masakin, siapa yang makan basi? Nah ibu gak makan spesial itu, sehari-hari paling makan nasi putih, garam sama telur ceplok. Kalau enggak juga cuma cabai. Saya waktu kecil makanan favorit saya itu nasi putih, garam, cabai. Itu aja dimakan, enak banget tuh. Sesekali makan telur, didadar, diceplok, itu juga tunggu dari kandang ayam. Karena kita nggak beli telur, tapi ibu tuh nernak ayam di belakang. Setiap pagi saya periksa, pinggir loh, ngeliat telur loh gitu. Si ayam-ayamnya dipinggirin. Oh nggak ada, kurang produktif. Hari berikutnya dicek, 3 hari sekali ada telurnya. Kan telur kalau baru dari kandang tuh kan hangat banget tuh. Saya ngerasain ternyata bedanya rasa telur dulu sama sekarang. Memang beda. Dulu tuh nggak pakai pecin juga udah enak. Kenapa sekarang jadi generasi micin? Karena telurnya udah nggak berkualitas. Pembahasannya nggak penting.
Jadi masakan makanan ibu mah cuma gitu. Terus kenapa ibu? Misalnya di Aceh itu ada namanya masakan kari lah ya, kari kambing, kari ayam. Kenapa emak kalau katanya kangen sama aku kok nggak masakin kari ayam? Lah kan kamu di Mesir, ngapain dimasakin? Yang makan siapa? Gitu juga Allah. Katanya Allah pengen ngampunin dosa aku, kok nggak diampunin? Lah kamu nggak pernah taubat, nggak pernah datang, nggak pernah sujud, nggak pernah minta ampun. Gimana mau diampunin? Kayak dikasih ampunan nggak ada yang ngambil gitu. Bukan Allah nggak mau ngampunin kita nggak mau ngambil, kita nggak mau makan, kita nggak mau datang gitu. Padahal Allah sediain. Begitu kita mendekat sedikit aja langsung Allah masakin tuh ampunan. Langsung menunya yang paling enak, kalau analogi ibu tadi masak. Langsung disediain untuk kita. Disediakan dengan sangat istimewa buat kita ampunan Allah. Apa istimewanya? Lengkap. Lengkap gimana? Dosanya, semua dosa diampuni. Semua dosa tuh ada tuh. Dosa A, B, C, ampuni semuanya. Taubat diterima dengan seolah-olah kita tuh udah orang paling suci. Kan orang yang paling suci itu orang yang baru bertaubat kan? Orang yang paling suci itu orang yang bukan banyak amal soleh. Itu orang yang paling banyak pahalanya. Tapi orang yang paling suci justru yang pertama bertaubat itu paling suci. Setelah itu mungkin udah mulai agak mix lagi nih. Udah ada dosa, ada pahala. Tapi baru-baru taubat itu saat yang paling suci setelah kita dilahirkan oleh ibu kita. Kita udah jauh dosanya udah kayaknya kalau di dosa itu jadi titik-titik di hati kita. Bukan hati kita doang yang hitam, seluruh tubuh kita udah hitam. Karena udah nggak ada tempat lagi di hati saking banyaknya dosa. Kalau seandainya dosa itu satu titik pulpen, terus setiap kita buat dosa tuh jadi tinta sekecil ujung pulpen itu di hati kita, kayaknya bukan hati kita doang yang udah hitam, seluruh tubuh kita juga udah hitam. Bukan cuma tubuh kita, sampai area di sekeliling kita tuh udah hitam saking banyaknya dosa. Soalnya di hati udah nggak ada tempat kosong untuk nitik-nitik kayak gitu. Akhirnya taruh di tangan, jadi tato semuanya terus di lantai. Saking banyaknya dosa kita. Begitu kita datang kepada Allah, belum beramal soleh, baru mau datang. Astagfirullahaladzim, langsung Allah sediakan menu istighfar, taubat dengan menu yang sangat istimewa. Jadi Allah tuh kangen kepada pendosa karena pengen ngampunin dosanya. Kangen kepada orang yang banyak masalah karena pengen ngasih solusi dalam masalahnya. Kangen kepada orang yang udah berbuat amal soleh karena pengen mengangkat derajatnya. Jadi kangennya Allah itu untuk kita. Kangennya kita untuk diri sendiri. Walaupun boleh-boleh aja kangen untuk diri sendiri. Sama kayak kita boleh kangen sama ibu. Ibu kita gak akan balikin, kamu mah cuma kangen masakan mama, gak kangen sama mama. Gak ngomong gitu kan ibu kita mah. Ya udah pulang atuh nak gitu. Ya udah cepat pulang biar mama masakin. Mau masakin apa nih? Saya sering kalau dulu kan di pesantren pulangnya seminggu sekali karena pesantrennya dekat rumah di satu kota gitu. Setiap hari Sabtu pulang, hari Minggu sore udah balik ke pesantren. Itu setiap hari Sabtu ibu tuh pasti masakannya spesial tuh. Bang, pulang jam berapa? Jam 4 sore mah. Ya udah nanti mama masakin jam 3 biar hangat pas abang datang. Kadang-kadang macet atau naik angkotnya penuh karena sore itu angkot selalu penuh. Datangnya jam 7, diangetin lagi sama mama. Kenapa tadi enggak jam 4 udah mama masakin? Disiapin sama ibu. Enggak pernah ibu bilang, kamu mau pulang cuma untuk masakan bukan untuk ibu. Enggak pernah ngomong kayak gitu. Gitu juga Allah enggak pernah ngomong kamu mau datang karena udah banyak dosa, bukan untuk saya kan? Enggak gitu. Memang kita datang kepada Allah pengen diampuni dosa. Memang kita datang kepada Allah karena butuh. Dan butuhnya kita kepada Allah bentuk dari yakinnya kita. Gak boleh kita bilang saya gak butuh Allah. Saya mah memang datang karena cinta. Gak gitu. Itu mah terlalu naif menurut saya. Saya gak butuh surga. Saya gak takut neraka. Naif banget sih. Gak takut neraka. Gak butuh surga. Seolah-olah harta yang berharga di sisi Allah itu gak butuh gitu. Sombong banget kita kalau bilang gak butuh surga. Sombong banget kita kalau bilang gak takut neraka. Malaikat Jibril aja takut neraka. Pernah malaikat Jibril nangis luar biasa. Kayak orang habis diputusin nangisnya teh. Nangis banget tuh, didatengin sama Nabi Muhammad, Jibril, kunaon gitu. Kenapa gitu, Jibril kok nangisnya kayak gitu-gitu amat. Ini ya Rasul, saya teringat tentang neraka. Dan setiap kali teringat tentang neraka, sejak Allah ciptakan neraka itu, saya gak bisa berhenti nangis, coba. Malaikat aja yang lebih keren dari kita, dzu quwwatin. Ya, malaikat itu kan paling kuat tuh, Jibril. Yang bilang malaikat Jibril kuat, Allah bukan kita. Berarti kuat banget nih, tapi takut neraka. Dan kita bilang gak takut neraka, sombong namanya. Harus takut neraka, harus pengen surga. Dan tetap cinta kepada Allah. Dan itu gak bertabrakan tuh. Cinta, takut, berharap, itu semuanya bagian dari kebaikan.
teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tadi kita sampai kepada pembahasan analogi gimana rindunya Allah, kangennya Allah kepada hambanya. Itu analogi yang mungkin agak mendekati, walaupun gak pernah ada yang sama dengan Allah pastinya. Adalah kangennya ibu kepada anaknya. Jadi kalau kangennya ibu kepada kita itu pengen masakin. Kalau kangen kita kepada ibu pengen dimasakin. Itu bedanya tuh. Jadi jangan berpikir ketika Allah kangen sama kita, Allah butuh kita, enggak. Justru Allah kangen sama kita karena pengen ngasih ke kita kebaikan-kebaikan. Allah kangen kepada pendosa bukan kangen karena dia orang soleh, enggak. Karena Allah sayang sama dia. Bukan karena, kok pendosa dikangenin? Bukan, itu mah kita yang hitung-hitungan. Makanya jangan menganalogikan Allah kayak kita. Seperti kita bilang, kan suka ada yang ngomong gini, ke Allah mah gak usah banyak minta, gak enak, mending beribadah aja. Emangnya Allah tuh akan berat kalau kita minta? Kan enggak. Justru meminta kepada Allah itu ibadah. Jadi makin banyak berdoa itu makin banyak pahala. Karena berdoa dalam agama kita itu bagian dari ibadah. Cuman namanya bukan ibadah muqayyad. Ibadah muqayyad itu kayak sholat 5 waktu, udah jelas waktunya, jelas cara-caranya. Ibadah mutlak, arti mutlak itu lebih bebas. Kapan aja, yang dibaca bisa apa aja, bahkan kadang-kadang agak-agak capruk dikit dalam berdoa mah gak masalah ya. Kenapa dia capruk? Karena gak hafal bahasa Arabnya. Akhirnya yang didoain sebisanya dia aja, gak apa-apa semampunya. Jadi berdoa kepada Allah itu ibadah dan Allah senang banget dimintai. Sampai Allah tuh ngerasa malu kalau ada yang meminta, terus kita Allah gak mengabulkan, Allah malu tuh. Allah punya malu, justru Allah maha pemalu. Banyak hadis-hadis Allah pemalu kan? Di antaranya kayak hadis Nabi pas Utsman datang ke rumah Nabi dalam keadaan Nabi sakit. Pas Abu Bakar datang, Nabi gak pakai baju atau pakai baju tapi gak terlalu rapi gitu, biarin aja. Umar biarin aja. Begitu Utsman yang bilang salam, Nabi langsung rapi-rapi. Udah semuanya rapi baru Utsman dibukain pintu. Ditanya kok gitu-gitu amat sama Utsman? Dah kita mah gak gitu. Kata Nabi, jangankan saya, Allah aja malu kepada Utsman. Terus Allah juga malu dalam hadis Nabi, sesungguhnya Allah malu kalau ada hambanya mengangkat kedua tangannya. Ini juga dalil bahwa berdoa boleh mengangkat tangan, jadi gak perlu diperdebatkan lah. Gak angkat tangan boleh, menelunjuk juga boleh. Nelunjuk jangan pakai analogi culture manusia. Kalau culture manusia gini tuh merintah kan ya. Tapi kalau culture agama ini bukan merintah. Cuma Allah doang yang saya berharap gitu maksudnya. Doa kok gitu sih kayak merintah Allah. Enggak, ini mah pakai perasaan kita. Kalau pakai perasaan agama mah enggak gitu. Kan Nabi kadang berdoa gini, kadang berdoa emang enggak pakai ngangkat tangan. Kapan tuh? Kayak pas naik kendaraan. Kan enggak mungkin di atas onta gini kan. Agak-agak gimana gitu. Atau pas mau makan, tapi pas mau makan bismillahirrahmanirrahim. Walaupun boleh ditambah Allahumma lakasumtu misalnya. Ya, atau Allahumma barik lana. Asal enggak bismika Allahumma amutu ahya. Kan gak harus gini, boleh juga gini, boleh gak sama sekali. Kadang Nabi juga berdoa dengan mengangkat tangan. Buktinya sesungguhnya Allah malu. Kalau ada hambanya mengangkat kedua tangannya lalu Allah tidak mengabulkan permintaannya, kan Allah malu nih. Bisa juga Nabi ngangkat tangannya gak gini, tapi gini. Kapan? Pas perang Badar. Kalau kita pas besok mau ngelamar. Jadi perang Badarnya kita nih, jomblo nih. Lamaran, itulah perang Badarnya kita. Apalagi menghadapi calon mertua yang berkumis tebal teh kan. Itu berarti menghadapi musuh yang lebih kuat daripada kita kan ya. Butuh mukjizat lah itu mah. Sehingga doanya malamnya kayak gini. Pas sudah diterima gini lagi. Itulah kita. Artinya teman-teman jangan ngelihat Allah seperti kita ngelihat makhluk. Tapi pasti Allah lebih baik daripada makhluknya. Pasti. Bahkan gak bisa dibandingin. Kalau ada ayat-ayat kayak analogi itu bukan perbandingan, lebih kepada analogi supaya kita bisa berpikir. Dan memang Islam itu mengajarkan kita dan melatih kita berpikir. Afala ta'qilun, afala la'allakum tadhakkarun, tatafakkarun, dan berpikirlah. Am hasibatum falyanzuru, semuanya tentang berpikir. Jadi kalau ada istilah, udahlah gak usah dipikir-pikirin, udah taat aja. Taat tapi berpikir. Jangan taat gak berpikir.
Karena agama ini agama milik orang-orang yang cerdas, dibawa oleh orang yang paling cerdas di muka bumi. Dan kecerdasan itu di sini. Tapi kecerdasan doang gak cukup, harus dipadukan dengan keimanan. Baru namanya Rabbaniyah. Nabi itu cerdas banget loh. Saking cerdasnya Nabi, turun ayat 1 juz kehafal sama Nabi. Jibril datang, Muhammad dengarkan, didengerin sama Nabi. Al-An'am kan, 1 juz lebih sedikit, 11 lembar kan, 1 juz 10 lembar. Nabi dengerin, Jibril baca, udah selesai Jibril baca, Jibril naik ke langit, Nabi udah hafal. Nabi kasih tahu ke sahabat, udah turun ayat kepada saya yang lebih baik, yang lebih saya cintai daripada langit dan bumi, yaitu yang dibuka dengan Alhamdulillah. Sahabat Ibnu Mas'ud bilang, saya udah hafal ya Rasulullah. Ini lagi sifat tawadunya Rasul. Rasul gak bilang, emang lo doang, gue juga gitu. Enggak, saking tawadunya Rasul. Rasul malah kayak seolah-olah beliau gak bisa gitu, saking menghargainya. Ini namanya ra'fah. Kalau kita kan suka ngeremehin orang, kalau Nabi gak ngeremehin orang walaupun beliau pasti di atas rata-rata. Oh gitu Abdullah, coba-coba gitu. Kayak beliau tuh gak bisa kayak gitu. Abdullah pede kan? Wah bisa. Tapi Abdullah tahu lah, Nabi pasti hafal karena Nabi gak bisa baca. Kalau Abdullah mengulang hafalan itu dari Nabi mendengar, gimana kalau Nabi nggak hafal? Kan Nabi membacakan dulu di antara para sahabat. Nggak ada satu huruf pun yang salah yang dibacakan Nabi. Padahal cuma sekali dengar nih. Berarti Nabi itu orang cerdas. Hafalannya kuat. Dan lagi-lagi jangan ngelihat kecerdasan hanya dengan bisa baca tulis. Karena kalau kita pengen baca sejarah, bacalah dengan analogi, dengan persepsi sejarah. Jangan baca sejarah dengan persepsi kekinian, itu keliru. Saya nggak bilang salah ya, keliru. Karena salah dan keliru itu beda. Kalau salah dalam bahasa fikih namanya batil, benar hak. Kalau keliru, khata, benar sawab. Itu keliru kalau kita membaca sejarah tapi pakai persepsi kekinian. Contoh, katanya pintar tapi kok nggak bisa baca tulis. Karena di zaman sekarang pintar itu dilihat dari kemampuan membaca dan menulis. Di zaman dulu, culture-nya belajar itu nggak lewat baca tulis. Di zaman Nabi dulu belajarnya lewat menghafal. Jadi orang yang pintar di zaman itu adalah yang bagus hafalannya. Orang yang pintar di zaman sekarang adalah yang paling pintar nulis dan membacanya. Bahkan zaman now mah udah nggak baca tulis. Udah lebih ke aplikasi. Udah lebih ke otak atik. Bahkan kadang-kadang nggak aplikasi, googling aja. Saking simpelnya. Jadi orang yang mungkin sekarang dianggap agak kekinian, nggak pintar lagi istilahnya kekinian. Kalau dia dengar ceramah udah pakai misalnya streaming, atau kalau dia lihat langsung dia pakai recording. Kalau dulu nggak pakai recording aplikasi, recordingnya di sini. Sehingga culture model belajar di zaman Nabi dengan zaman sekarang berbeda. Sehingga kita nggak boleh menjudge sejarah dengan persepsi kekinian, itu nggak boleh. Sama kayak kita menjudge Nabi menikah dengan anak di bawah umur dengan persepsi kekinian. Memang 12 tahun itu atau 11 tahun di zaman sekarang itu di bawah umur. Tapi di zaman itu coba kita baca sejarahnya lebih lengkap deh. Aisyah sebelum dilamar sama Nabi itu udah khitbahan loh. Udah jadian. Sama siapa? Sama anak seorang laki-laki yang belum beriman. Namanya anak Mut'im bin Adi. Mut'im bin Adi ini salah satu orang kafir tapi pelindung Nabi kayak Abu Talib. Setelah Abu Talib wafat yang gantiin Abu Talib itu Mut'im namanya. Mut'im bin Adi. Aisyah itu udah ditunangkan sama anaknya Mut'im. Nabi nggak tahu. Nabi dapat mimpi kan, yang dapat kain sutra dari surga gitu. Nabi datang kepada Abu Bakar bilang, ya Abu Bakar, saya bermimpi melamar Aisyah anakmu. Bagaimana pendapatmu? Abu Bakar diam-diam pergi ke Mut'im. Karena Abu Bakar sendiri kalau dilamar Nabi siapa yang bisa nolak kan ya? Nabi yang ngelamar kan. Jangankan untuk Nabi, untuk siapa dulu teh? Julaibib aja diterima kan ya? Apalagi sekarang untuk Nabi nih. Akhirnya diam-diam Abu Bakar datang ke Mut'im. Angkat dong teleponnya, karena gak diangkat-angkat dari tadi teh. Pas diangkat, ada apa Abu Bakar? Ini ada masalah nih, yuk kita ketemuan. Ya udah di kafe mana? Itu dekat SM aja gitu. Ketemuan kata Abu Bakar, Mut'im nih gimana nih, saya galau berat. Saya gak enak sama kamu. Emang ada masalah apa? Kan kita udah lama berteman, biasa aja lah gitu. Kata Abu Bakar, Muhammad kamu tahu kan? Oh ya siapa yang gak tahu? Muhammad kan ya orang yang paling mulia di Mekah. Dia ngelamar Aisyah. Mut'im senyum. Bukan kaget, bukan dasar tuh orang. Enggak, senyum. Jadi yang bete Muhammad menikah dengan Aisyah itu justru harusnya kan Mut'im kan? Bapak calon mertuanya anak Aisyah gitu. Kenapa kita yang bete nih? Orang kita gak ada hubungan apa-apa dengan Aisyah. Akhirnya Mut'im senyum. Terus Mut'im bilang,
Kata Abu Bakar, terus gimana menurut kamu ya Mut'im? Kata Mut'im, ya Abu Bakar, kalau gitu kita batalkan pertunangan anak kita. Sesungguhnya Muhammad lebih layak untuk Aisyah daripada anak saya. Jadi secara culture, Aisyah itu emang udah waktunya menikah di waktu itu. Tapi kalau kita ngelihatnya dari angle kekinian, itu di bawah umur. Makanya jangan menjudge sejarah dari angle kekinian. Itu nggak fair. Banyak lagi adegan-adegan sejarah. Ini yang kita belajar di Al-Azhar tuh kayak gini nih, belajar berpikir, belajar berfilosofi. Kalau orang bilang filsafat itu nggak butuh, nggak, tergantung filsafatnya. Karena ada filsafat Islamiyah, ada filsafat Gharbiyah. Kalau Gharbiyah itu Western lah, filsafat sekuler. Tapi kalau Islam juga berfilsafat, ternyata gitu ya. Baca tafsir juga butuh filsafat. Saya kalau baca Al-Quran yang ada tafsirnya atau nggak pakai tafsir, misalnya baca Quran beberapa ayat yang udah ngerti gitu ya. Subhanallah, ketika kita berpikir tentang Al-Quran, kebayang hal yang luar biasa tentang kebesaran Allah. Itu luar biasa loh. Kayak saya pernah bilang ayat Allah tuh zatnya, kalau kita ke teman bilangnya orangnya gitu ya. Allah itu zatnya nggak enakan. Apa bukti Allah nggak enakan? Tuh buktinya tuh ayat sebelum tentang pengubahan kiblat. Allah mengatakan Raufun, dirinya tuh Rauf. Artinya Rauf itu nggak enakan. Apa wujud nggak enakan Allah? Salah satunya ayat tentang puasa. Itu Allah nggak enakan banget tuh. Mau nyuruh kita puasa aja, perintahnya satu, tapi bahasa-bahasa untuk seolah-olah memotivasi kita, itu satu lembar loh. Ya ayyuhalladzina amanu, kutiba alaikumusiyam. Makanya bacanya jangan, ya ayyuhalladzina amanu, beda itu. Beda intonasi, beda pesan. Tapi kalau kita baca, ya ayyuhalladzina amanu, kan kata Nabi, bacalah Al-Quran dengan suara sedih kan? Bukan dengan suara teriak. Kadang kita, ya ayyuhalladzina amanu, tergantung khotibnya kan ya. Padahal kadang ayat itu turunnya nggak gini, tapi santai turunnya. Ya ayyuhalladzina amanu, kutiba alaikumusiyam. Wahai orang yang beriman, diwajibkan bagi kalian berpuasa. Tapi coba perhatikan kalimat berikutnya. Kayak Allah nggak enakan banget. Kama kutiba alal ladzina min qablikum. Seperti telah diwajibkan kepada orang sebelum kalian. Seolah-olah Allah ngomong gini, puasa ya, tapi nggak usah khawatir, bukan kalian doang yang disuruh, yang lain juga disuruh gitu. Kayak kita bilang ke teman kita nih, lagi ada event, kita jadi panitia gitu. Terus kita sebagai ketua panitia bilang ke teman-teman kita tim, tolong angkatin meja ya, soalnya yang lain di depan lagi beres-beresin sendal atau apalah. Tolong angkatin layar ya, tolong gulung layar ya, soalnya yang lain lagi beresin meja di dalam. Artinya bukan kamu doang yang disuruh, yang lain juga kerja gitu kan. Saking ra'fah, nggak enaknya Allah sama kita coba.